Panjat puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan press release ungkap kasus tindak pidana narkotika yang diungkap oleh personil Satres Narkoba Pedasahan. Ini ada 3 LP yang akan kita paparkan. Yang kami hormati FKPD Kabupaten Nasan yang mewakili, yang kami hormati perwakilan dari Bitlantas Polda Sumatera Utara, yang kami hormati Kasat Res Narkoba beserta jajaran, rekan-rekan perwira, brigadir, PNS, serta rekan-rekan jurnalis yang kami sayangi. Yang pertama, kasus pengungkapan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat lebih kurang 1 kg. Dasarnya laporan polisi nomor LP A218 9 Romawi 2024 SPKT Satres Narkoba Pedasahan Polda Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2024. Untuk waktunya pada hari Senin 23 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB. TKP-nya di Gang Fajar, Jalan MT Haryono, lingkungan 3, Bulan Panjang, Kota Tanjung Balai. Tersangkanya inisial SBL. Barang bukti yang kami amankan adalah 1 bungkus plastik teh Cina merek Guan Yinwang yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 1 kg dan 1 unit handphone Android merek Vivo. Bahwasanya kronologisnya keterangan yang kami ambil dari SBL ini kita amankan setelah kita melaksanakan proses undercover buy, di mana SBL ini dijanjikan oleh seseorang pemilik barang yang bernama A akan diberikan upah 1 juta per kilogram apabila berhasil menjual sabu ini. Untuk pasal yang dipersangkakan kepada SBL, kami terapkan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup. Berdasarkan data yang kami dapat, bahwasanya 1 kg sabu ini yang kami amankan dapat menyelamatkan lebih kurang 1.000 jiwa manusia. Untuk kasus yang kedua, dasarnya laporan polisi LPA 222 9 Romawi 2024 SPKT Satres Narkoba Pedasahan Polda Sumatera Utara tanggal 25 September 2024. Waktu kejadiannya pada hari Rabu 25 September 2024 pukul 18.30 WIB. TKP-nya di Dusun 5, Desa Baganasan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Nasan. Tersangka yang kami amankan ada 2 orang, yaitu inisial AR dan inisial SR. Barang bukti yang kami amankan adalah ada 2 bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat lebih kurang 2 kg. Pengakuan dari AR dan SR ini kita dapat bahwasanya setelah melakukan proses undercover buy, SR dan AR ini menawarkan 1 kg sabu kepada personil kita dari Satres Narkoba Pedasahan dengan jumlah 260 juta rupiah per kilogramnya. Untuk pasal yang dipersangkakan terhadap AR dan SR adalah pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman maksimal pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup. Berdasarkan data yang kami dapat, bahwasanya dengan kita mengamankan sabu dengan berat lebih kurang 2 kg ini, kita bisa menyelamatkan 2.000 manusia. Untuk kasus yang ketiga, ini fantastis dengan jumlah barang bukti lebih kurang 25 kg narkotika jenis sabu. Dasarnya laporan polisi LPA 224 9 Romawi SPKT Satres Narkoba Pedasahan Polda Sumatera Utara tanggal 30 September 2024. Waktu kejadian pada hari Senin 30 September 2024 sekitar pukul 18.00
WIB. Lokasinya atau TKP-nya di Jalan Kebun Kopi, Pasar 3, Kelurahan Marendal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Tersangka yang kami amankan ada 2 orang, yaitu inisial H dan inisial S. Barang bukti kami amankan 25 bungkus teh Cina merek Guan Yingwang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 25 kg. Barang bukti lainnya adalah 1 karung berwarna putih, 1 tas berwarna hitam, 1 unit Android handphone, dan 1 unit mobil pick up Suzuki Carry nomor polisi BK 8209EQ. Jadi ini juga kami dapat menggunakan undercover buy bahwasanya barang ini berasal dari arah Tanjung Balai yang dibawa ke Medan, dibuntuti oleh personil kami. Pada saat sampai di wilayah Marendal Patumbak itu terjadi kejar-kejaran dan menabrak mobil personil kami. Jadi si pelaku itu menabrak mobil personil kami. Pada saat tabrakan itu langsung diamankan barang buktinya dan ditemukanlah di mobil pickup itu barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dalam bentuk bungkusan teh Guan Yingwang dengan jumlah 25 bungkusan dengan berat lebih kurang 25 kg. Bahwasanya jaringan yang terlibat ini diduga jaringan lapas yang ada di Medan, dan barang bukti ini semuanya berasal dari jaringan Malaysia. Saat ini tim kami masih melakukan pengembangan, mohon doanya mudah-mudahan kita bisa mengungkap otak pelakunya. Karena apa? Berdasarkan keterangan dari pelaku, rencananya barang bukti ini akan dibawa di Jalan Jerman 15, Kecamatan Percusutuan, Kabupaten Deli Serdang. Untuk pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka H dan S, kami terapkan pasal 114 ayat 2 subsider, pasal 112 ayat 2 jungto, pasal 132 ayat 1 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman maksimal adalah penjara 20 tahun seumur hidup. Semua tersangka yang terlibat dalam 3 LP ini semuanya karena kebutuhan ekonomi. Dan mereka rata-rata sudah berulang kali melakukan kegiatan ini. Dan khusus untuk yang 25 kg ini, alhamdulillah kita bisa menyelamatkan lebih kurang 25.000 jiwa manusia yang menjadi ancaman dari narkotika ini. Sekian yang dapat kami paparkan. Ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan jurnalis? Dari sekian banyaknya barang ini, masuknya barang haram dari luar negeri itu dari jalur mana kemarin? Berdasarkan keterangan dan penyelidikan yang melakukan, semuanya masuk melalui jalur laut, di mana barang bukti ini berasal semuanya dari Malaysia. Masuk melalui jalur laut menggunakan kapal-kapal nelayan, dan itu masuknya melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di wilayah Asahan. Di antara pelaku ada yang residivis? Ada. Hampir semuanya residivis mereka dan sudah berulang. Lagi Ditanyakan? dari seluruh tersangka itu Pak, ada yang dilakukan tindakan tegas dan berubah. Pada saat kami mengamankan yang di Marendal, Kecamatan Patumbak, itu pelaku sempat menabrak mobil anggota kita dan melakukan perlawanan. Pada saat itu juga personil kami langsung melaksanakan tindakan tegas dengan melumpuhkan kedua pelaku. Yang 25 kilo Pak ya? Yang 25 kg. Dari barang bukti kan hampir sama, teh Guan Yingwang. teh Cina. Apakah para tersangka ini ada kaitannya sama lain? Kami masih pelajari, tetapi berdasarkan info dan hasil penyelidikan di lapangan, semua barang ini masuk dari Malaysia menggunakan jalur laut ke wilayah Asahan. Dan mohon doanya semoga dari rekan-rekan kami dari CJS, baik itu kejaksaan dan pengadilan, bisa menjatuhkan hukuman maksimal terhadap semua pelaku, biar ada efek jerah buat pelaku yang lainnya. Karena apa? Saat ini kita darurat narkotika. Jadi kami harapkan mari kita sama-sama perang terhadap narkotika ini, karena narkotika adalah ibu dari semua kejahatan. Mohon dukungannya, insya Allah kami dari KPD akan bersatu dalam perang terhadap narkotika ini. Kami mohon dukungan masyarakat juga
Apabila ada informasi berkaitan dengan perdagangan narkotika, segera kabari kita akan tindak lanjuti. Dari sekian banyak barang bukti yang ditangkap Pak, ini selama ini kan hanya putusan pengadilan, hanya hukuman sekian tahun, potong masa tahanan dan sebagainya. Dan ini kok tidak pernah lagi ada putusan yang bikin suatu efek jerah, tembak mati atau hukuman mati. Ya mungkin bisa dari perwakilan dari PN bisa jawab Pak. Mungkin Pak kita melihat fakta persidangannya Pak, itu ya. Kita juga tidak menjatuhkan putusan itu tidak berdasarkan fakta. Gitu. Pak Kapolres, yang 25 kilo ini kan tadi di Marendel ya ditangkapnya. Ini rencana barang-barang yang 25 kilo ini mau dibawa kemana atau dialih pindah tangan kemana? Jadi kita sudah butut itu dari Tanjung Balai lewat Asahan, karena dikencang kita bututi. Akhirnya pada saat di Marendel, di tempat tunggak, itulah berusaha kabur, nabraklah mobil personil kami. Setelah itu berdasarkan keterangan interogasinya, barang itu rencananya akan dibawa ke Jerman 15, Kecamatan Percut Setuain, Kabupaten Deli Serdang. Untuk di Medan berarti diedarkan. Untuk di Medan sekitar nih. Saya tanyakan lagi rekan portal. Pemusnahan barang bukti dengan jumlah laporan polisi sebanyak 8 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 15 orang dengan rincian barang bukti untuk narkotika jenis sabu yang kita musnahkan dengan total berat 32.363,32 gram. Untuk narkotika jenis sabu ganja kering yang kita musnahkan dengan total berat lebih kurang 125.297 gram. Ada yang mau wawancara? Samsunami bagi-bagi dia. Pelan-pelan nanti gelundung pula. Iya. Handphone terjatuh ya. Itu aja mau Dikirim ke redaksi. Udah, saya butuh tahan. Biar dulu. Tahan. Sini aja. Dapat. Dari kami juga ya nanti. Kami juga yang ngirim. apa yang namanya di lapar. Makin lama ya. Tunggu lagi Bang. Kenapa semua? Gantian. 25 kilo ini. Oke. Tunggu Pak Kanit.
Kaset itu. Udah kasat ya? Cepat ya. Enggak, besok di depan aja, Pak. Banyak kali kayak gini. Oh, abang pula yang ini, orang ini lah. Oh, abang pula yang Dapat nggak banyak? Ke bawah, biar bapak di sini, bapak Polres sini, di tangga, sini di sini. Izin kawan-kawan, diam dulu suaranya ya. Kawan-kawan bantuan suara. Nah, suaranya ya kawan-kawan. Ini khusus 25 kilo ya. Yang 25 dulu Pak. 25 aja ya. Gimana Pak? Pengungkapannya Pak? Jadi berdasarkan informasi yang kami dapat dari masyarakat, bahwasanya pada hari Senin juga kurir narkotika jenis sabu yang membawa narkotika sebanyak lebih kurang 20 kg dari Tanjung Balai menuju Medan. Kemudian personil kami langsung menduduki pada saat sekitar jam 18.00 WIB kita berpapasan dengan diduga pelaku dan pelaku berusaha untuk menghindar dan akhirnya menabrak kendaraan personil kami di Desa Marendal, Kecamatan Batubak, Kabupaten Deli Serdang. Setelah itu langsung personil kami mengamankan diduga tersangkanya dan ditemukan 25 bungkus teh Cina Goninwang yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan pengamanan ataupun kita amankan diduga pelakunya, ada perlawanan, kemudian kita berikan tindakan tegas terhadap kedua pelaku. Jadi berdasarkan keterangan dari diduga pelaku, ini adalah dikendalikan oleh T yang saat ini ada di lapas yang ada di Medan. Asal barangnya dari mana ya Pak? Semuanya berasal dari Malaysia. Oh, masuk dari mana Pak? Masuk. Dari perairan laut yang ada di Asahan melalui Pelabuhan Tikus, dan mereka ini memang sudah jaringan yang sering koordinasi dengan pihak Malaysia yang ada sebagai bandar di sana. Rencananya barang ini akan diantar ke Jerman 15 di Kecamatan Porcil Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Pasal yang kami sangkakan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman maksimal adalah pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup. Pengakuan tersangka sudah sering kali melakukan Kiri dari Kabid Lakor Polda Sumut untuk mengajukan untuk melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti pemusnahan ya. Nah, untuk sampel barang bukti dari tersangka Akbar Alfiansa ya. Ini positif mengandung metamfetamina narkotika golongan 1. Silakan. Baik, yang selanjutnya. Baik, yang kedua LB 151 dengan tersangka atas nama Rohit. Orang India pula ini. Dari Bombay itu, dari Bombay. Ada yang namanya Rohit bukannya? Bukan wartawan. Rohit, sini. Ini yang Madura ya? Baik Bapak Ibu, untuk ganja kita lakukan pengujian reaksi warna dengan menggunakan reaksi fast blue besol. Nah, kalau dia positif mengandung tanaman itu mengandung ganja, dia akan dengan reaksi kita, reagen kita akan menunjukkan perubahan warna merah seperti ini. Jadi tidak semua tanaman bisa menunjukkan reaksi yang sama. Ya, jadi untuk jenis ganja dia akan spesifik menunjukkan warna seperti ini. Tetrahydrocannabinol. Ya, ini kalau ganja seperti ini. Kalau Bapak nggak percaya, kita coba untuk yang lain gitu. Percaya Bu, aku percaya. Rekan-rekan wartawan ya. Aku percaya Bu. Terima kasih. Baik, yang ketiga laporan polisi 150. bertengah duduk dekat Bang Jul sama. Ya.
Untuk barang bukti tersangka Zulkarnain positif Pak, positif metamfetamina, narkotika golongan 1. Yang perubahan warnanya dari orange menuju berubah menjadi coklat. Ya, oke, siap. Terima kasih. Baik, yang keempat laporan polisi 165 atas nama tersangka Tahya Yasin Ramadhani. Sama ini sing tayung nih kayaknya Pak. Lawan ulah emang nggak? Doakan ada nama Prengki lah. 1 kilo. Loh, ini gabung. Enggak dan, tapi gantian dan. Duduk. Sama kita lari orang itu. Sama ya Bapak Ibu positif metamfetamina narkotika golongan 1. Ya percaya Bu. Saya Bu. Berasap soalnya. Berasap. Baik, untuk yang selanjutnya Berasap barang. LP nomor 177 atas nama tersangka Marturia Pandiangan beserta Dedi Sitorus. Wah, lae. Bukan di sini kan? Lae. Marturia mana Marturia? Lupa. Kasih alamat. Dedi Saputra Sitorus. Lupa namanya. Ya positif ya Pak, BB-nya Pak Martua dan kawan-kawan positif metamfetamina. Orangnya enggak ada. Orangnya. Panasan ya. Kemudian untuk berikutnya LP 185 atas nama tersangka Ahirudin Nasution alias Ucok dan Husnil Anwar Silain alias Ulong. Wong. Ucok ya. Ya, positif ya Pak, positif metamfetamina narkotika golongan 1. Baik, selanjutnya untuk LP 126 atas nama tersangka Muhammad Soleh. Ini 8 kilo. Soalnya merpau kan? Udah nggak soleh lagi deh. Udah ternoda soleh. Rusak bangsar Mas Soleh. Udah ternoda. Oh, rusak generasi bangsa ya. Berasap. Ya sah. Yoi berasap. Oke, baik Pak, keempat sampelnya itu positif metamfetamina narkotika golongan 1. Oke, kemudian yang terakhir LP 206 atas nama tersangka Muhammad Agus Saputra Andi Saputra Jalil Raja Gugu Dewan Irwan Samar Pauni 10 kilo nih Bu. Padahal dia kados loh ini. Agus melas ini. Agus. Nih Agusnya pula. Agak gundul. Anak gajah usia setahun. Nggak tahu aku kalau Agus jualan sabu. Positif juga Pak, BB-nya Pak Agus positif metamfetamina narkotika. Baik. Baik, selanjutnya mohon izin rekan-rekan wartawan untuk bergeser sebentar karena ini sebentar lagi. Tahan komandan. Tahan. Tahan komandan. Agak dibuang ke sedikit. Oke. Oke bang. 2, 3. Iya. Oke. Hati-hati. Pakai masker. Mohon izin Pak, perwakilan dari apa? Dari PN Pak, mohon izin.
Bang. Iya. Masukkan izin, masukkan aja izin Pak. Kemudian dari Bapak dari PN. Pantau nih. Agar rekan masyarakat narkoba yang semua diaduk dulu aduk. Tadi udah kita siapkan di sini ada bambu 2. Kemudian Bapak Pak Olil akan dari pemerintahan. Boleh. Oke. Senamo. Siapa lagi? Cain di garis. Udah situin aja. Kemudian perwakilan dari lapor Puspiani. Oh siap. Sebut misu ya. Gua miso. Kenapa kita sama lo? Iya. Sampai tarik nafas di oksigen itu. Ya, selanjutnya dari BNN, Bu. Silakan Bu. Kemudian nanti rekan-rekan salah satu dari wartawan ya. PPI. Ada. Sabradi. Pak Sabradi. Dua kami tuh. Perwakilan dari India. Ya, genial Pak. Itu sas. Arthur, kena bambu. Boros kena bambu. Kasihkan aja Bu sama anggota kita. Udah, itu ambil kok besetin kasihkan. Pak, pasang kasih yang satu aja, Mas Teng. Kasih yang satu aja yang pesan. 1 ton. Kemari lah ketua. Ketua sini ketua. Ketua. Tengok kenapa ketua? Ketua geser ke sana ketua. Ketua kemari lah ketua. Ah. Ketua. Nah, Harus masuk. dapat bantu-bantu sebenarnya. Harus ketukar tangannya ketua. Baik, mohon izin Bapak selanjutnya untuk pemusnahan barang bukti berupa daun ganja. Mohon izin perwakilan. Kalau masih terlap dengan tembak aman, udah mau ngeplay keluar. Iya Pak, Siram-siram pakai apa dulu? Ipol. Pemusnahan barang bukti ganja dilakukan oleh Kapolres Asahan. Betul, pesan gede seram itu aja. Di belakang. Ih, lompong sih di sini kok bis kok ya.
Beng. Ini ngambilin loh, ini masih banyak. Cepet. Plastiknya udah kering, angkat. Gak usah rame-rame kalian sih. Bagian itu bantu sana lah. Kok bingung kerja. Kurang lari-lari sore. Mau ini, mau apa? Nyoba. Mau apa?